Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grup Bukan Google semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, ini ada sebuah video yang menarik ya. Pertama-tama kita mulai dari Bang Adiana Pitupulu yang diskakmat habis-habisan oleh Bang Fahri Hamzah. Karena apa? Ya karena saja masih menyimpan kebenciannya kepada Pak Jokowi. Jarang-jarang loh Adian matiku tuh. Dan di video yang kedua adalah ada seorang akademisi yang menyebut Pak Jokowi adalah presiden terburuk. Padahal di media asing itu sangat takjub dan mengakui akan kepemimpinan Pak Jokowi. Dan berikutnya ada ini, Amin Rais yang dirujak habis-habisan oleh netizen. Ya karena biasa memprovokasi rakyat untuk membenci Pak Jokowi gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut video lengkapnya. Saya mohon maaf ya. Kita nggak bisa sambil marah. Nggak marah gua. Intonasinya begitu. Karena yang Anda ini loh. Marah nggak marah nadanya Ini Anda marah kepada Jokowi. Gua kecewa sama Jokowi. Ya, kecewa, marah itu dekat lah kira-kira. Iya. Yang kedua sebenarnya Anda marah kepada Prabowo karena dia dianggap mendapat untung seolah-olah dengan bergandeng dengan Gibran. Enggak, itu salah. Ngapain kok marah sama Prabowo? Gue sudah kenal dia dari puluhan Ya tahun. makanya maksudnya itu kan begini. Kan jadinya itu tirani itikat baik. Seolah-olah meskipun nama Mahkamah Konstitusi buruk, tapi Anda bilang ini ada banyak orang diuntungkan, itu kan itikat baik namanya, seolah-olah keputusan itu baik kan. Kan Anda mau melihatnya bahwa buruk citra Mahkamah Konstitusi dan DPR gara-gara berkomplot. Kalau ini jelas yang diuntungkan adalah yang satu-satunya yang berdiri dalam antrian menjadi cawapres. Hanya dia. Oke. Tidak ada yang lain. Itu kan hal yang berbeda. Tidak ada norma berlaku pada satu orang. Norma itu berlaku pada semua orang. Makanya Dalam saya juga konteks keputusan itu diambil. nggak bisa. Tidak untuk Jadi gini siapa-siapa. ya, mohon maaf ya, ini kan bukan peradilan umum atau peradilan pidana. Bang Fahri, ketika Anda bilang tadi akan ada banyak politisi muda yang juga diuntungkan, itu bagaimana menjelaskannya? Ya karena begini, yang diuji itu norma. Jadi ini bukan soal orang, ya. Bahwa pada hari ini ada orang namanya Gibran. Yang namanya spesifik disebut dalam permohonan yang menjadi keputusan. Ya dia nggak tahu nama kita disebut di MK tuh kita nggak tahu. Saya juga pernah disebut nama saya di MK karena saya pernah menjadi pembuat undang-undang gitu ya. Jadi kita nggak tahu itu karena di dalam persidangan MK itu yang diuji adalah norma. Norma ini akan berlaku pada semua orang tanpa diskriminasi. Tapi bahwa ada orang kemudian yang pada hari itu norma itu cocok dengan persyaratan dia, ya itu urusannya pada waktu itu. Iya, sebuah kebetulan yang luar biasa toh. Kebetulan dalam politik yang menurut saya gini dimiliki oleh jutaan anak muda yang lain. Dalam politik itu gini Bung Adian, kita di satu sisi dalam politik bicara soal-soal yang ideal luar biasa gitu ya. Tapi kan politik itu selalu juga ada bunuh-membunuhnya. Selalu ada pertarungannya, dan politik tidak pernah datang di satu sisi, tapi dia datang kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Tapi menurut rakyat ini sebuah tidak. angka utang yang sangat fantastis. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Let's talk about the economic policies Ini loh Joko buktinya. Widodo implemented. Jokowi's signature legacy is arguably the vast network of infrastructure projects rolled out across the archipelago. From toll roads to seaports, these projects aim to lower logistics costs, foster connectivity, and broaden economic opportunities beyond Java. Beyond infrastructure projects, he has also overseen the Omnibus Law on Job Creation, which was passed in 2020. The Omnibus Law on Job Creation, or simply the Job Creation Law, sought to overhaul numerous regulations simultaneously. Thirdly, there's also the famous new capital city, Nusantara. In 2019, Jokowi unveiled plans to move Indonesia's capital from Jakarta to a newly planned city in East Kalimantan, on the island of Borneo, called Nusantara. This is a long-term vision planning that aims to position the new capital city as a hub for innovation, green energy, and sustainable planning.
but possibly some of the boldest and most significant economic policies implemented under Joko Widodo is when he banned the export of raw minerals, particularly nickel, in 2020. This policy was a game changer for Indonesia's economy and marked a shift towards resource-based industrialization. By banning the export of unprocessed minerals, Joko Widodo's administration aimed to encourage the development of downstream industries, such as smelting and refining within Indonesia. This policy was designed to capture more value from the country's abundant natural resources and reduce its reliance on exporting raw materials. The nickel export ban, in particular, had a profound impact on Indonesia's economy. As the world's largest producer of nickel, Indonesia held a critical position in the global supply chain, especially for industries like stainless steel manufacturing and electric vehicle (EV) battery production. By restricting exports, the government incentivized foreign companies to invest in domestic smelting and battery production facilities. Major global players, including Tesla and Chinese firms like KTL, began exploring and committing to projects in Indonesia, transforming the country into a key player in the EV supply chain. Indonesia's economy under Joko Widodo was indeed stable, and was once that championed infrastructure development, regulatory overhauls, and social assistance programs that helped Indonesia maintain growth at around 5% prior to the pandemic. Sebenarnya saya males loh untuk ngomenin video ini, tapi teman-teman coba tonton video ini dulu. Tonton ya, nih. Presiden Prabowo harus memberi suntikan keberanian dengan dosis tinggi pada Kejaksaan Agung dan KPK. Nah, bila anak-anak Jokowi Kapan dan tobatnya sang Mbah ini ya? sudah dibawa ke pengadilan, tidak bisa tidak mereka pasti nyakot atau menggigit Mulyono, bapak mereka. Demikian juga menteri-menteri yang merupakan geng Solo sebaiknya segera dibuang, segera diganti dengan tokoh-tokoh lain. Udah nonton kan? Oke. Jadi untuk menanggapi hal tersebut saya nggak usah berpikir ya pakai analisis yang terlalu konspiratif atau analisa politik yang terlalu dalam, nggak usah. Saya cuma menanggapi gini, kok masih ada aja ya orang yang percaya sama dia, yang masih loyal sama dia gitu loh. Aneh gitu loh. Udah nggak laku padahal dia, tapi mungkin karena ya yang suka sama dia itu karena memang asal bukan Jokowi, mungkin gitu ya. Jadi mereka tetap mau, padahal dalam hatinya sih saya yakin, Iya, aduh, betul Bang, begitu. itu Bang. Ya kita kenal lah yang namanya Amin Rais ini, udahlah ya kan, salah satu inisiator dulu yang menjatuhkan Gus Dur bersama siapa? Megawati, ya kan? Itu berdua. Nah, jadi alam semesta akan membalas apa yang mereka lakukan. Kita lihat aja bukti nyatanya nanti ya, dalam hari-hari berikut atau bulan-bulan ke depan kita lihat.